Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai halqah dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju alam yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengeluarkan umat manusia dari alam kesesatan menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan membacakan dan melanjutkan beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari Rabu yang lalu kita akhiri di surah Al-Hijr ayat 50 tentang informasi dan pesan-pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan bukan hanya kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Dalam bahasa Allah yang sangat lembut, ibadi, hamba-hambaku, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Sampaikan kepada mereka, mereka di sini adalah hamba-hambaku. Beritahu kepada mereka, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nah, ini sampaikan, karena di dalam surah Al-Hijr ini banyak sekali tantangan, banyak sekali ejekan, banyak sekali hinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Rasul menyampaikan dakwah dan risalah. Sampai-sampai ada yang menghina Nabi dengan majnun atau gila dan berbagai macam ejekan lainnya. Tapi Allah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir ala ma yakulun, bersabarlah terhadap apa saja yang diungkapkan oleh mereka. Orang gak senang ini orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, setiap hari menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ada yang berencana setiap hari mereka menginginkan agar Nabi kita ini cedera, Nabi kita ini tertimpa bahaya. Tapi itu semua Allah sudah menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak wafat dengan dibunuh. Jadi Allah yang menyelamatkan Rasul. Mau ditangkap, mau dibunuh, mau diusir, itu sudah kita sampaikan dulu pada kajian surah Al-Anfal ayat 30 mengenai 3 rencana orang-orang kafir Mekah. Bahkan mereka ingin melanjutkan sampai ke Madinah, liyaqtuluka, liyusbituka, yang pertama, untuk menangkapmu ya Rasulullah. Itu pemberitahuan dari Allah. Au yaqtuluka, atau mereka ingin membunuhmu ya Rasulullah. Au yukhrijuka, atau mereka ingin mengusirmu ya Rasulullah. Jadi ada 3 rencana jahat. Itu disampaikan dan difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Rasul mau ditangkap, mau dibunuh, dan mau dikeluarkan, mau diusir dari tempat kelahirannya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Dan di Madinah juga ada orang-orang yang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Sebahagian orang Madinah ini bahkan sangat berlebihan di dalam kemunafikan dan kefasikannya. Nah, inilah rencana-rencana jahat ini diterangkan lagi oleh Allah di dalam surat Al-Hijr. Berarti ada di dalam surah Al-Anfal bagaimana taktik orang kafir ingin menangkap Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin mengusir Nabi, ingin menyakiti Nabi. Dan bahkan kalau ucapan hampir setiap hari. Maka Allah berfirman, wasbir ala ma yakunun. Bersabarlah ya Rasulullah terhadap apa yang mereka katakan. Katakan di sini ejekan, hinaan, berbagai macam celaan, berbagai macam hal yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka, jika mereka ingin bertaubat, Allah buka pintu taubat. Ini yang perlu disampaikan malam ini. Semua mereka yang dulu pernah berencana untuk menangkap Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin menyakiti Nabi, kemudian mereka itu sadar dan insaf dan bertaubat kepada Allah, Allah buka peluang untuk mereka bertaubat bagi yang mau bertaubat. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah, beritakan ya Rasulullah, informasikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku. Nah, di sini Allah menggunakan hamba-hamba, semua manusia maksudnya. Tidak ada kecuali, sampaikan kepada mereka. Siapa yang mau bertobat, monggo. Siapa yang mau bertobat, mari kemari menuju pintu taubat. Mari kemari untuk mendapatkan ampunan Allah. Mari kemari untuk mendapatkan hidayah Allah. Allah berikan peluang kepada seluruh umat manusia. Dalam bahasa Allah, ibadi, nabi, ibadi, panjang, 6 harakat. Anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya aku Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini tawaran Allah. Allah maha lembut, Allah maha pengampun, Allah maha mendengar. Sudah mendengar berapa banyak orang-orang yang mengejek Nabi, berapa banyak orang-orang yang menghina dan mencela Nabi, berapa banyak orang-orang Mekah dan Madinah yang menyakiti Rasulullah, bahkan ingin untuk membunuh Rasulullah, dan ada yang sudah melempari Rasulullah seperti kejadian di Taif, di kota Mekah Al-Mukarramah. Dulu Nabi kita pernah dilempar
semuanya yang ingin bertaubat, Allah buka pintu taubat. Sampaikan ya Rasulullah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku bahwa aku Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa itu maknanya? Allah sayang kepada seluruh hambanya. Siapa saja yang ingin bertaubat dari dosa-dosanya, siapa saja yang ingin bertaubat dan menyesali atas segala kekurangan dan kekhilafannya, Allah buka pintu taubat, Allah buka pintu ampunan kepada hamba-hambanya yang sudah berbuat dosa sebelum mereka ini mengetahui tentang ajaran Islam. Ketika mereka berada di dalam kekufuran dan kemusyrikan, ketika mereka berada di dalam kebodohan, mereka enggak tahu apa-apa, Allah maafkan. Allah buka pintu taubat, Allah buka pintu ampunan, Allah buka pintu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Ini tawaran yang sangat bagus. Tetapi setelah peluang ini diberikan oleh Allah dan Rasulullah sudah menyampaikan, wahai saudara-saudaraku yang telah bergelimang dalam dosa dan durjana, mari bertaubat kepada Allah. Allah sudah membuka peluang untuk menerima ampunan dan memberikan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya yang berdosa dengan firman Allah, Anal ghafurur rahim. Sampaikan ya Rasulullah bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagi yang enggak mau bertobat, bagi yang tetap melawan, bagi yang tetap berencana jahat kepada Rasulullah, sampaikan juga, wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu juga ya Rasulullah kepada hamba-hambaku yang tidak mau menerima tawaranku untuk kuampuni, bahkan mereka tetap melawan kekuasaan Allah, tetap mengejekmu ya Rasulullah, sampaikan kepada mereka, wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada mereka bahwa azabku adalah azab yang amat pedih. Ini kalau sudah ceritanya ke dalam neraka, mendapat azab Allah subhanahu wa ta'ala, minta kembali, tidak diizinkan lagi, dan mereka berada di dalam keadaan berbahaya. Itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 27 dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Ini juga munasabah ayat dengan yang pernah kita baca dulu. Jadi yang pertama, bagi yang mau bertobat, Allah buka pintu taubat. Padahal kekejaman mereka dulu seperti masa jahiliyah, ada yang menginjak-injak anaknya, ada yang memusnahkan anaknya hidup-hidup, mematikan anaknya hidup-hidup. Tapi kemudian mereka mendapat hidayah Allah, Allah berikan ampunan kepada mereka. Di sini ada dua, bagi yang insaf, bagi yang sadar terhadap segala kesalahan dan dosanya, Allah buka peluang, Allah buka pintu taubat. Tapi bagi yang tetap melawan, setelah disampaikan dakwah dan risalah oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu juga ya Rasulullah, kalau mereka tetap melawan, wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu kepada mereka bahwa azabku adalah azab yang amat pedih.
Ini kita sudah baca, kita ulangi satu ayat ini untuk kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini. Ayat berikutnya juga berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak. Ini akhlak di dalam menerima tamu. Yang tamu Nabiullah Ibrahim itu bukan manusia biasa, tapi para malaikat. Kalau kita diajarkan oleh Allah untuk memuliakan tamu, biasanya yang datang tamu itu dari manusia biasa atau orang-orang mulia. Misalnya datang ulama ke rumah, itu orang mulia, orang yang beriman, orang mulia. Dan ada juga manusia biasa. Untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di surah Al-Hijr ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahu yang pertama tadi, siapa yang mau bertobat kepadaku, kubuka pintu ampunan dan kasih sayangku. Siapa yang melawanku, tunggu saja, azabku itu amat pedih. Yang ketiga, ya Rasulullah, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, beritakan juga kepada mereka, kepada seluruh hambaku, informasikan kepada mereka, beritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka Andaifi Ibrahim, tentang tamu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini karena sifatnya sangat istimewa, sangat luar biasa. Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu tamunya bukan hanya manusia, tapi juga para malaikat yang mulia. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa yang datang ke rumahnya itu adalah para malaikat? إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Manakala para malaikat ini masuk ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, faqalu, para malaikat ini berkata, salama, salam, dengan ucapan misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Ibrahim menjawab. Setelah Nabi Ibrahim menjawab, apa kata Nabi Ibrahim? Qala inna minkum wajilun. Kami, Nabi Ibrahim dan penghuni rumah Nabi Ibrahim ini takut tatkala melihat tamu yang luar biasa ini, menyerupai diri seperti manusia, tapi Nabi Ibrahim takut karena mungkin ada yang luar biasa, menyekuntanya banggebet salim merambule, terbangun ini bulu ini, takut. Nabiullah Ibrahim berkata setelah menjawab salam dari malaikat ini, dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa ini malaikat. Qala inna minkum wajilun. Ibrahim berkata, sesungguhnya kami terhadap engkau wahai yang mulia, kami takut. Ini istilahnya menyerupai diri seperti manusia-manusia yang mulia. Para malaikat ini menjawab, qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim. Malaikat menjawab, jangan takut, sesungguhnya kami ini memberikan kabar gembira kepadamu, istrimu nanti akan melahirkan seorang anak yang sangat alim. Nah, ini Nabi Ibrahim sudah tua, ada informasi. Ismail waktu itu sudah ada, tapi sangat jauh dengan Nabi Ishak alaihissalam. Allah
menyampaikan kepada para malaikat, silahkan bertamu ke rumah Ibrahim, sampaikan bahwa tidak lama lagi beliau akan mempunyai anak lagi setelah Ismail alaihissalam, yaitu Ishak, seorang anak yang ghulamin alim, seorang bayi yang nanti tumbuh menjadi alim. Ini Nabi Ibrahim pada saat itu sudah menyiapkan minuman, makanan. Waktu itu disembelihlah seekor kambing kibas, kemudian dibakar, dipanggang bahasa kita, disuguhkan minuman, disuguhkan makanan, disuruh makan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Nabi. Jadi jangan nanti dianggap sebagai asatirul awalin, cerita dongeng. Dia kalau berpedoman dalam berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan hukum, pedoman yang paling tinggi itu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disuguhkan, ketika mereka duduk di rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim selalu dalam keadaan pucat. Siapa ini yang datang? Maksudnya beliau tahu dari mana arahnya. Disuruh makan. Apa kata malaikat? Nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah suatu kaum yang tidak makan dan tidak minum. Tambah takut Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh, ini utusan Allah. Sudah yakin, sudah sangat yakin bahwa ini yang datangi para malaikat, bukan sendiri. Karena di sini menggunakan qalu, berarti jumlah malaikatnya banyak. Mereka berkata, la taujal, jangan kamu takut. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. La taujal ini bahasa Quran yang sangat indah. Bahasa Arabnya la takhaf. Kan ada dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan gundah. Bahasanya dijadikan satu, la taujal, jangan kamu takut. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kami menyampaikan berita gembira kepadamu. Maksudnya berita gembira disuruh sampaikan oleh Allah melalui malaikat. Bi ghulamin alim, engkau akan hadir atau istrimu akan melahirkan seorang anak yang alim. Jadi Ishak ini sudah diberitahu oleh Allah melalui malaikat, belum lahir sudah diberitahu anak ini nanti akan menjadi anak yang alim. Itu pemberitahuan dari Allah, karena Allah maha tahu, ya kan? Jangan kita nanti kok lahir belum sudah tahu alim, karena yang memberitahu itu Allah. Harus kita yakini. Seperti Nabi Yahya belum lahir sudah diberitahu oleh Allah ini anak yang alim. Yusuf alaihissalam belum lahir sudah diberitahu oleh Allah ini anak yang alim. Memang itu rencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menjawab, qala abashartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashirun. Nabi Ibrahim bertanya kepada utusan-utusan ini, maksudnya kepada para malaikat. Ini udah tahu bahwa ini benar-benar yang hadir ke rumahnya adalah malaikat. Ibrahim bertanya, bagaimana para utusan memberitahu saya bahwa saya akan memiliki anak sedangkan saya sudah tua? Fabima tubashirun, bagaimana cara antum para utusan memberi kabar gembira kepada kami ini? Lun katuha nejak kena nepegah bahwa akan na anak lun, anak yang malim pilun katuha kibancara nubite. Dijawab oleh malaikat, Allah yang yubite. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Malaikat menjawab, mereka berkata,
kami menyampaikan berita kepadamu bil haqqi. Bil haqqi ini ya Ibrahim betul-betul dari Allah, kami enggak bohong, kami ini hamba yang benar, menyampaikan berita-berita yang benar dari Allah. Fala takum minal qanitin, kamu jangan berputus asa wahai Ibrahim, meskipun usiamu sudah mulai tua, jika Allah menghendaki itu pasti ada. Ibrahim bersemangat dan menjawab, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim sudah mulai diskusi ini dengan malaikat. Ketika malaikat berkata, jangan engkau menjadi orang-orang yang berputus asa wahai Ibrahim. Ibrahim bertambah bersemangat dan menjawab, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim menjawab, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang sesat. Nah, ini sudah yakin bahwa Allah yang memberikan pengetahuan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui para malaikat yang mulia, bahwa Ibrahim alaihissalam akan memiliki anak lagi namanya Ishak alaihissalam. Sudah selesai untuk sementara percakapan pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan para malaikat yang mulia. Persoalan keluarga Nabiullah Ibrahim sudah selesai, dan Nabi Ibrahim sangat santun menerima tamu, padahal tamu itu belum dikenalnya. Cuma di zaman kita ini harus hati-hati juga ya, kadang-kadang tamu pakai dasi ke rumah, ya kan? Tapi mencuri harus hati-hati juga. Ini Nabiullah Ibrahim sudah diberitahu oleh Allah bahwa yang datang ke rumahmu itu adalah utusan-utusan Allah yang mulia. Makna utusan itu, kalau istilah Rasul Allah itu bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, tapi juga para malaikat. Ayyuhal mursalun itu wahai utusan yang mulia. Nah, ini Nabi Ibrahim sudah selesai persoalan keluarganya, lalu bertanya kepada para malaikat dengan pertanyaan yang lain. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Persoalan keluarga sudah selesai, sekarang nanya yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa kira-kira kepentingan lain yang sangat penting engkau datang ke sini, wahai para utusan, wahai para malaikat yang mulia? Malaikat ini menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Malaikat menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ketika Ibrahim bertanya, kira-kira apa maksud yang lain yang lebih penting selain persoalan keluargaku dan anakku? Punah yang penting lain, wahai para utusan, bersahaja sekali engkau datang. Itu kalau bahasa kita. Malaikat menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk kaum yang berdosa itu. Nah, ini kampung Nabi Ibrahim alaihissalam itu dekat dengan kampung adik sepupunya. Adik sepupu Nabi Ibrahim siapa namanya yang jadi Nabi dan Rasul? Nabi Lut alaihissalam. Jadi antara kampung Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kampung Nabi Lut itu berdekatan. Kami diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim,
untuk memusnahkan kampung itu. Ibrahim bertambah takut dan memberitahu kepada para malaikat yang datang, bukankah di sana ada Nabiullah Lut alaihissalam, wahai para utusan? Malaikat menjawab, kami sudah mengetahuinya. Nanti kami akan memisahkan keluarga Nabi Lut dan orang-orang beriman kami selamatkan, kecuali istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim kan tidak mungkin menahan malaikat, baik hai sayang wayan, tidak mungkin. Apa saja perintah Allah maka Allah menyebut. Kalau ampunan Allah hebat, azab Allah pun amat dahsyat. Nabi Ibrahim tidak bisa menahan utusan Allah yang akan datang untuk memusnahkan kampung Sodom. Malaikat menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Wa Ibrahim, kami diutus oleh Allah untuk memusnahkan kaum pelaku dosa itu. Apa dosa umat Nabi Lut? Sudah pernah juga kita jelaskan, tapi kita kembali untuk melihat apa dosa umat Nabi Lut sehingga dihukum oleh Allah dengan hukuman yang amat dahsyat. Kita baca kembali. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Nabi Lut sedih dalam berdakwah. Maksudnya tiap hari berdakwah, tiap hari tidak ada yang dengar. Berbeda dengan sekarang. Tiap hari kita berdakwah, tiap hari banyak pendengar. Dulu setelah enggak mau mendengar, minta ditantang ini. Beli tak berkhabar Lut. Memang dan hebat kan cilaka dengan kamu. Nak ada Tuhan dan puana, beli tak pun berkhabari. Itu di bahasa Quran di sini. Gekhil Nabi Lut. Nabi Lut berkata, Walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Hei saudara-saudara Lut, wahai saudara-saudaraku, kalian telah melakukan kejahatan dan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh satu umat pun di dunia ini. Di alam ini tidak ada dosa yang sangat dahsyat kecuali di kampung kita ini. Berhentilah wahai saudara-saudaraku. Innakum lata'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian semua telah mendatangi laki-laki, sudah berzina dengan kaum lelaki, sudah kalian lakukan perbuatan Sodom, maka kampung Nabi Lut itu namanya Sodom. Berhentilah wahai saudara-saudaraku, kekejian yang kalian lakukan belum pernah ada di alam ini. Kalianlah orang pertama yang melakukan kekejian ini. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kekejian di kampung kita ini belum pernah ada di alam ini kecuali kalian yang memulainya. Berhentilah wahai saudara-saudaraku. Innakum lata'tuna ar-rijal. Kalian sudah bersetubuh laki dengan laki, kalian lakukan Sodom. Wa taqta'una as-sabil, dan kalian telah menjadi pembegal di jalan-jalan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian telah berpesta pora dan berzina di tempat-tempat acara. Nyuna acara rum kawin, musapat untuk buka baju, buka celana laki sama laki berzina. Itu kejahatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, kaum Sodom itu, bertetangga dengan kampung Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dekat Babilonia. Apa kata umat Nabi Lut ketika Nabi Lut berdakwah? Faman kana jawaba qaumi illa an qalu tina bi'azabillah in kunta minas sadiqin.
tak mau dengar, kecuali apa jawaban mereka? Fama kana jawab qaumi, bagaimana jawaban kaumnya? Tidak ada jawaban yang lembut kecuali mereka berkata, illa an qalu utina bi'azabillah in kunta minas sadiqin. Hai Lut, baik Lut habarana, mereka berkata, datangkan saja kepada kami azab Allahmu jika kamu benar. Engkau jangan terlalu banyak berbicara, engkau jangan melarang kami untuk melakukan hal ini. Nabi Lut sedih memohon kepada Allah. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Oh Tuhan, netulunglun ya Allah, tolong saya ya Allah dari pelaku-pelaku jahat ini. Apa yang terjadi? Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hazihil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ketika para malaikat itu datang dan memberitahu yang pertama kepada Nabi Ibrahim tentang anak Nabi Ibrahim, malaikat juga berkata, kami ingin memusnahkan ahli hazihil qaryah, orang kampung ini semua yang tidak beriman, pelaku dosa, pelaku Sodom akan kami musnahkan. Inna ahlaha kanu zalimin, karena penduduknya itu adalah pelaku-pelaku zalim. Nabi Ibrahim merasa kasihan kepada adiknya, adik sepupunya, kepada Nabi Lut. Qala inna fiha Luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannah wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wahai utusan Allah, di kampung itu ada Lut, engkau selamatkan, jangan engkau hancurkan kampung itu. Malaikat menjawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha, kami tahu siapa penghuni yang ada di kampung itu. Kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman, dan seluruh keluarga Nabi Lut akan kami selamatkan. Illa imra'atahu, kecuali istri Nabi Lut alaihissalam, kanat minal ghabirin, istri Nabi Lut ini termasuk orang yang dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat sedih kan? Nah, di sini juga disebut illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghadirin. Semua dimusnahkan, yang selamat orang beriman dan keluarga Nabi Lut, kecuali istri Nabi Lut alaihissalam termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nanti di surat Al-Hijr, kalau ketemu lagi nanti cerita tentang Nabi Lut di surat Al-Ankabut, kita jangan bosan mendengarnya, pega atatat kagulang loh. Bukan, ini Allah yang mengulang-ulang. Pertama ada di surah Al-Hijr, nanti ada cerita lagi di dalam surah Al-Ankabut, dan setelah itu Allah terangkan mengenai kaum-kaum yang lain yang dibinasakan oleh Allah. Bukan lagi cerita Nabi Lut alaihissalam, tapi tentang kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum yang melakukan berbagai macam perbuatan durjana. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.